berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan bahagia, diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat, bersukacita, berkumpul bersama keluarga semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas, mungkin kita mengalami situasi yang membuat kita menjadi tertekan, menjadi capek, tidak hanya secara fisik tetapi secara pikiran, secara mental kita menjadi capek. Jangan khawatir, karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang menikmati hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita ketenangan, sehingga malam hari ini kita bisa beristirahat dan menikmati suasana yang penuh dengan damai. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami beroleh anugerah yang sangat spesial, boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu yang kudus tanpa perasaan takut dihakimi, karena kami tahu bahwa pengorbanan Yesus Kristus sempurna bagi kami. Kami bersyukur beroleh keistimewaan yang luar biasa ini. Oleh sebab itu kami menghampiri Engkau, kami mempersembahkan korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami, dan kami membawa semua pergumulan hidup kami, karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan, damai sejahtera yang sejati, ketenangan jiwa kami untuk melewati semua permasalahan hidup kami. Dalam Engkau kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah kami. Di dalam hadirat-Mu Bapa, kami sungguh-sungguh akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga kami akan terus berjalan, melangkah dalam hidup ini tanpa lelah, tanpa tertekan, tanpa stres, tanpa keadaan depresi, karena Tuhan memberi kami kekuatan hati untuk melewati semuanya. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya belas kasih Tuhan masih ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau menyembah Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang datang ke hadirat Tuhan malam hari ini boleh merasakan kasih setia Tuhan. Yang bertahan di dalam air mata,
anugerah-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam anugerahnya kita diterima oleh Tuhan apa adanya, tidak dibuat-buat. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan bisa menerima kita. Tetapi bukan berarti ada sebuah pembenaran bahwa ketika kita sengaja bersikap yang tidak benar, Tuhan juga menerima begitu saja. Tidak, Tuhan pasti akan meluruskan, Tuhan pasti akan membetulkan kita supaya jalan kita tetap benar. Salah satu permasalahan kehidupan Kristen yang sering menjadi batu sandungan adalah kemunafikan. Bagaimana kehidupan orang Kristen itu tidak sama antara di gereja dan di masyarakat, termasuk di rumah. Sehingga ada banyak orang Kristen yang akhirnya tidak jadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, tapi justru jadi batu sandungan. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menutup hatinya terhadap kabar baik Injil Yesus Kristus karena melihat kehidupan orang Kristen tidak seperti yang diucapkan, tidak seperti kesaksian yang diberikan. Hari ini kita akan sharing tentang pentingnya kemurnian hati sebagai orang Kristen. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang mau cerita kasus yang seperti ini loh. Kadang-kadang antara di gereja, di rumah, atau di masyarakat kok beda gitu. Ini kan jadi batu sandungan. Iya Pak, saya punya pengalaman. Ini saudara sih, saudara jauh. Nah, saya panggil dia kakak karena masih saudara kan. Dia pelayanan di gereja lumayan aktif. Ibarat kata kalau orang di kantor Senin sampai Jumat masuk ngantor ya. Kalau dia Senin sampai Minggu dia aktivitasnya di gereja lumayan gitu. Nah, tapi saya kaget ketika saya ada di rumahnya, ternyata kayak lip service ya Pak, karena berbeda jauh di gereja sama di rumah. Di gereja itu dia sangat teladan. Kalau menurut saya dia sangat teladan dan bisa dijadiin contoh. Tapi di rumahnya justru dia berbalik gitu. Jadi anaknya pun kasihan ngelihatnya. Apa-apa dibentak, apa-apa dimarahin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dalam arti lah anaknya kan sudah lumayan dewasa, kalau sekarang umurnya kurang lebih 22 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi dia itu sangat bukan proteksi sebenarnya. Kalau aku lihat bukan protek tapi galak. Galak, marah, tapi marah itu bukan dari mulut aja, tapi tangannya juga kerja gitu. Nah, ketika saya bilang sama ponakan saya, ayo dong pelayanan jadi apa gitu. Enggak, ngapain, mama aja pelayanan setiap hari di gereja. Tapi dia juga marahin aku, mukulin aku gitu. Itu sih Pak, kalau menurut saya bagaimana itu ya Pak? Iya, ya begitu. Ya ini ada banyak, kadang-kadang anak orang-orang yang melayani itu akhirnya justru menjauh dari gereja, salah satunya tersandung dengan kehidupan orang tuanya. Di gereja kayak malaikat, tetapi begitu di rumah kayak preman. Cara berkata-katanya, bersikapnya, kalau di gereja menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang, terhadap jemaat, tetapi kalau di rumah tidak ada belas kasihan sama sekali dengan anaknya, sehingga begitu mudah untuk marah, mencaci maki bahkan, sehingga anak-anaknya tidak melihat bahwa kehidupan benar yang diperlihatkan orang tuanya di gereja itu sesuatu yang real, sesuatu yang benar. Tetapi hanya sebuah peranan saja secara sosial supaya kelihatan baik di mata banyak orang. Akhirnya mereka melihat orang tuanya yang munafik ini membuat banyak orang juga tidak hanya tinggalkan gereja kadang-kadang. Saya ketemu banyak anak-anak orang yang melayani akhirnya justru tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tidak menganggap
kekristenan itu sesuatu yang layak untuk dihidupi karena tersandung dengan kehidupan orang tuanya. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu sangat menginginkan kemurnian hati kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya kita menjalani hidup ini sebagai anak-anak terang. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Sesuatu yang sejalan, yang benar-benar itulah iman dinyatakan di mana saja. Di gereja, di rumah, di masyarakat, di pekerjaan, namanya sudah jadi iman kita, harusnya emang itu jadi gaya hidup kita. Sesuatu yang terus-menerus kita kerjakan, bukan sekedar sebuah pertunjukan atau sebuah acting saja di gereja. Tidak, di mana saja mestinya sama. Kalau gitu Pak, sebenarnya gimana biar kita itu bisa tadi menghidupi iman kita dan juga tetap menjaga kemurnian kita. Jadi apa yang kita kasih lihat memang betul-betul asli, itu real gitu. Itulah kita gitu ya. Itu yang kita yakini, itu yang kita percayai. Ya, kita bisa membaca dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemurnian hati itu sangat jelas kepada kita ya. Kalau saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dulu. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Sampai di sini dulu. Ini berarti kemurnian hati tidak mungkin bisa ada di hati kita kalau dalam hidup kita tidak ada keselarasan antara hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Harusnya ada keselarasan antara Allah dan sesama. Orang-orang di masa itu rajin melakukan tradisi-tradisi agama. Mereka orang-orang yang sangat taat sekali mempraktekkan hukum agama sedemikian rupa, tetapi ternyata mereka menjadi orang yang tidak terlalu peduli dengan orang terdekatnya. Bahkan alasannya, uangku sudah aku berikan sebagai persembahan di rumah Tuhan, jadi aku boleh dong tidak bertanggung jawab ngurus ayah ibuku. Padahal sebenarnya menghindar tanggung jawab. Secara sosial saja, ketika orang tua itu sudah mulai tambah lemah, siapa yang harus urus? Kan anak-anaknya. Ada perintah Tuhan memang, hormatilah ayah ibumu. Tetapi mereka batalkan karena ada tradisi. Kalau uangmu kamu persembahkan di bait Allah, sudah tanggung jawabmu bisa dikurangi. Akhirnya mereka berikan uangnya di rumah Tuhan, setelah itu mereka lepas tangan. Orang tuanya biar orang lain saja yang mengurus. Mestinya kalau kita memberi persembahan, kan kita mencintai Tuhan. Memberi persembahan karena kita taat sama Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita taat sama Tuhan, itu membuat kita semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bukankah firman Tuhan juga berkata, kamu penipu, kamu bohong, kalau kamu berkata mengasihi Allah, tetapi kamu membenci saudaramu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara orang yang kelihatan saja kamu membencinya? Dengan kata lain, orang yang munafik, yang tidak memiliki kemurnian hati itu, dia berkata mengasihi Allah, tetapi dia tidak peduli dengan sesama. Dia berkata sangat mengasihi manusia, mengasihi sesama, tapi dia tidak peduli dengan Allah. Harusnya
Kalau kita ingin memiliki kemurnian hati, miliki kehidupan yang selaras antara mengasihi Allah yang tidak kelihatan dan mengasihi sesama yang kelihatan. Dan sesama yang paling dekat dengan kita siapa? Pasti satu keluarga, satu rumah. Sangat tidak benar kalau orang berkata, saya mengasihi Tuhan setiap hari waktunya ke gereja tetapi tidak ngurus rumah tangganya. Sangat tidak benar kalau dia mengasihi Tuhan, rajin pelayanan di gereja, tetapi ternyata begitu pulang ke rumah hanya bawaannya marah-marah saja, mencaci maki anak-anaknya. Tidak murni hatinya. Orang yang murni hatinya itu di mana saja sama. Dan kasih kita kepada sesama itu kan kekuatannya karena kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita semakin dilimpahi, diisi hati kita dengan kasih Allah. Kita semakin kuat untuk mengasihi orang lain yang walaupun itu kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang membuat kita repot, kadang-kadang membuat kita memang harus berkorban ya. Korban uang, korban perasaan, banyak yang harus kita korbankan. Tetapi semakin hubungan kita dengan Allah semakin dekat, kita semakin sanggup untuk melakukannya. Dan yang kedua, ayat 7 sampai 10. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Untuk memiliki kemurnian hati, kita harus memiliki keselarasan antara hati dan mulut. Orang kadang-kadang memuji Tuhan luar biasa sekali. Orang memuji Tuhan kelihatannya sangat rohani sekali. Ketika memuji Tuhan kelihatannya dia sudah di surga. Karena begitu nikmat sekali. Kan kita lihat kadang-kadang orang memuji Tuhan kelihatannya memang sangat menghayati sekali. Sangat nikmat sekali. Sepertinya dia sudah di surga. Udah nggak menginjak bumi lagi. Udah bisa sampai seperti itu. Sangat indah. Tetapi itu hanya di mulut. Hatinya nggak seperti itu. Yesus tegur keras kan. Mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mestinya ada keselarasan. Kalau aku memuji Tuhan karena memang di hatiku penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Penuh kasih dan kekaguman kepada Tuhan. Ada keselarasan antara yang diucapkan dan di hati. Orang yang murni hatinya itu seperti itu. Yang murni hatinya itu seperti itu. Makanya setelah membahas tentang dua hal tadi, Yesus kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-11 sampai 20, kita lihat Yesus kemudian menegur keras kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kemudian ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Orang Farisi dan ahli Taurat terlalu sibuk untuk menegur jemaat yang kalau makan tidak membasuh tangannya. Memang ada aturannya. Tetapi aturan-aturan lahiriah begitu diperhatikan, tetapi tidak jaga hati. Kemurnian hati itu kalau orang prioritaskan hati, bukan apa yang kelihatan di luar. Kalau hatinya bersih, yang keluar pasti bersih. Kata-katanya bersih, perbuatannya bersih. Kalau hatinya jahat, yang keluar dari mulutnya jahat. Kalau tahu dia bisa mengemas, kelihatannya manis, itu acting. Orang acting itu tidak akan bisa tahan. Suatu saat ada benturan betul dengan orang lain, aslinya kelihatan. Tetapi kalau itu orang benar-benar murni, hatinya itu penuh belas kasihan. Walaupun dia ketemu orang yang sering mengkhianati, kemudian yang sering berbuat jahat kepada dia sakit, tetap aja itu kasihan. Karena di hatinya ada belas kasihan. Tetapi kalau di hatinya ada kemarahan,
ada kebencian dengan orang yang berbuat jahat kepada dia. Begitu dengar lagi, tolong doakan ya, sahabat kita ini kecelakaan dalam keadaan kritis. Yang muncul di mulutnya bukan belas kasihan, langsung syukur. Langsung dia, karena itulah hatinya. Letupan-letupan spontan di mulut kita secara tidak kita sadari, itu lahir dari hati kita tuh. Kemurnian hati itu ada di hati. Di hati kita itu pusat kehendak kita, pusat penggerak hidup kita tuh. Makanya kalau keadaan-keadaan yang mendadak, spontanitas gitu, menyikapi sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang tidak sejalan, tidak seperti yang diinginkan, itu suasana hatinya. Kalau orang lagi mimpin doa, manis, kayak malaikat yang berdoa dari surga. Kalau hamba Tuhan seperti saya khotbah, bisa aja bersikap manis, jaga kata-kata, supaya kata-katanya tidak menyinggung orang. Tetapi kalau ingin melihat bagaimana hati saya, harus nginap di rumah saya. Perhatikan bagaimana sikap saya terhadap istri dan anak-anak. Ada banyak situasi dan keadaan yang tidak selalu cocok di hati saya. Bagaimana respon saya, itu kelihatan hati saya. Tetapi kalau hanya menilai saya ketika berkhotbah, mungkin bisa menilai saya sebagai orang yang baik. Karena memang berkhotbah itu kan menjelaskan firman Tuhan dengan kata-kata yang baik. Bisa salah, bisa kecewa. Jadi kalau ada yang pengen kenal saya yang sesungguhnya, nginep di rumah saya. Itu akan ketahuan siapa saya yang sesungguhnya. Ketika orang, apalagi melayani kan, kalau melayani kan jaga sikap begitu ya, kelihatan tutur taat. Tetapi kadangkala itu kemasan. Orang yang murni hatinya ketika dia melayani, ketika dia nggak melayani, ketika dia sedang hadir di gereja, atau dia di rumah, atau dia bekerja di masyarakat, semuanya sama. Responnya terhadap orang lain, perkataannya terhadap orang lain, itu sama. Karena lahir dari hati yang sama. Di hatinya itu terisi apa? Menyimpan apa? Itu yang keluar. Tuhan sangat ingin sebagai anak-anaknya kita punya kemurnian hati seperti ini. Ya, kita bisa kadang-kadang gagal, kadang-kadang kita buat salah, tetapi harus cepat-cepat perbaiki diri dan terus masukkan hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang benar di hati kita. Supaya sikap hidup kita, respon kita terhadap orang lain, sikap kita menanggapi sebuah peristiwa yang keluar dari mulut, itu juga sesuatu yang mempermuliakan Tuhan, tidak jadi batu sandungan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan melihat kami sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena penebusan Yesus Kristus itu sempurna bagi kami, menjadi jaminan bahwa kami tidak akan ditolak, tidak akan dibuang oleh Bapa di surga. Kami bersyukur, tetapi itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi sebuah pembenaran. Kami terus-menerus ada di dalam sikap yang salah, ada dalam kenajisan, ada di dalam ketidakmurnian hati. Tuhan sudah menyucikan kami dengan darah-Mu. Biarlah kami juga menjaga kemurnian hati kami. Kami hanya memasukkan hal-hal yang benar, hal-hal mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang memuliakan Tuhan di hati kami. Supaya lewat perbendaharaan hati yang seperti itu, kami tidak jadi batu sandungan kepada orang lain atas sikap dan kata-kata kami, yang membuat orang lain akhirnya tidak hanya membenci kami, tetapi mereka membenci Tuhan yang kami kasihi. Tuhan, kami sangat tidak ingin seperti itu. Tuhan menolong kami semua untuk bisa menjaga hati seperti itu. Roh Kudus, kuatkan hati, arahkan hati kami terus-menerus dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan program ini. Mereka sedang mengalami kelemahan iman, mungkin sedang tersandung dengan hamba Tuhan yang melayani, yang bersikap kasar terhadap mereka,
yang menyakiti hati mereka, yang mengecewakan mereka. Bapa, kiranya Roh Kudus menguatkan kembali, meneguhkan imannya kembali, supaya mereka mau untuk mengampuni dan fokus imannya bukan pada hamba Tuhan tersebut, tetapi pada pribadi Tuhan yang sempurna, yang menjadi kekuatan dan sumber hidupnya. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang selama ini akhirnya bahkan meninggalkan gereja karena tersandung dengan orang-orang yang melayani, tersandung dengan orang-orang Kristen yang lain atas kemunafikan mereka. Bapa, Engkau nyatakan belas kasihan dan anugerah-Mu dalam ketidaksempurnaan umat-Mu. Tuhan tetap menjangkau, Tuhan tetap meraih mereka supaya mereka tidak terus terhilang. Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang unik untuk menarik mereka kembali, datang dalam hadirat Tuhan dan bertumbuh dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka membutuhkan belas kasihan-Mu Bapa. Ulurkan tangan-Mu, jamah sakit penyakitnya, sehingga ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami sangat percaya dalam otoritas kuasa-Mu, mereka bisa mengalami kesembuhan, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Lebih dari semuanya, lewat penyakit ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Iman dan pengenalannya akan Tuhan semakin dalam. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati anak-anak Tuhan di dunia kerja maupun di pemerintahan. Jadikan mereka teladan yang baik. Jadikan mereka kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Jangan jadi batu sandungan Tuhan. Berkati apa yang jadi tanggung jawab dan apa yang mereka kerjakan. Melalui semua aktivitasnya, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap jaga hatimu karena dari situ terpancar kehidupan dan menjadikanmu itu semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara memiliki pergumulan-pergumulan baik rumah tangga, sakit atau pekerjaan atau masalah apapun yang saudara merasa membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Selalu kami berharap saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.